Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung melompat ke dalam sebuah perjalanan akademis yang luar biasa banget, khususnya buat Anda yang punya mimpi membangun karir di garis depan teknologi dan energi terbarukan. Melalui data dan dokumen yang kita telusuri hari ini, kita bakal melihat dari dekat apa sih yang bikin sebuah program studi itu benar-benar siap mencetak mahasiswanya buat langsung terjun dan bersaing di dunia nyata. Nah, pertanyaan terbesarnya nih, di tengah melonjaknya permintaan global untuk ahli energi bersih dan otomatisasi saat ini, dari mana sih Anda harus mulai? Gimana caranya nemuin program yang nggak cuma sekedar ngajarin teori di papan tulis, tapi beneran ngasih skill praktis yang lagi diburu habis-habisan sama industri? Oke, biar gampang, ini rute eksplorasi kita hari ini ya. Kita bakal ngebahas profil teknik elektro, kurikulum dan kajiannya, fasilitas lab, pengalaman industri, sampai nanti bermuara pada prospek masa depan dan karir Anda. Kita mulai dari bagian pertama ya, kenalan dulu sama profil teknik elektro UGJ. Berbasis di Cirebon, program studi Teknik Elektro Universitas Wadaya Gunung Jati atau UGJ ini nawarin pendekatan belajar yang benar-benar modern. Ini bukan sekedar kampus tempat Anda duduk manis ngafalin buku teks tebal loh, sama sekali enggak. Ini lebih kayak pusat inkubasi, tempat di mana inovasi teknologi dirancang dalam budaya akademis yang dinamis banget. Waktu jadi mahasiswa di sini, wawasan Anda bakal diperluas melintasi berbagai bidang yang krusial banget buat masa depan. Mulai dari rekayasa kelistrikan dasar, elektronika, telekomunikasi, sampai masuk ke energi dan sistem kendali. Anda ibaratnya lagi dikasih satu kotak perkakas lengkap buat mecahin masalah teknik paling rumit di zaman modern ini. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bedah gimana sih sebenarnya kurikulum dan fokus belajarnya dirancang. Nah, ini bagian yang paling saya suka. Poin krusialnya tuh ada di kurikulum mereka, yang pakai sistem OBE, alias Outcome Based Education. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, mereka nggak mau buang-buang waktu ngajarin teori murni doang. Perkuliahan didesain berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhin sama perusahaan top di luar sana saat ini. Semuanya selaras sama standar nasional KKNI, jadi Anda emang dididik buat lulus sebagai solusi nyata di industri. Pas masuk lebih dalam, ada dua jalur spesialisasi utama yang seru banget buat dipilih. Anda bisa fokus jadi master di skala makro, kayak ngurusin jaringan listrik raksasa, energi terbarukan, dan sistem proteksinya. Atau Anda mungkin lebih suka ngulik yang mikro, kayak bikin otomatisasi, program PLC, SCADA, sampai robotika dan sistem cerdas. Dua-duanya tuh punya prospek emas di era modern ini. Dan tenang aja, kehidupan kampus Anda nggak melulu soal teori di kelas, Anda bakal langsung nyemplung dalam berbagai aktivitas yang hidup banget, mulai dari kerja praktik atau magang, praktikum, sampai proyek riset lapangan. Intinya, semua ini dirancang buat ngebangun portofolio keahlian Anda jauh sebelum Anda pakai toga kelulusan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Ini tempat di mana semua ide tadi dieksekusi. Fasilitas laboratorium praktek. Di sini, mahasiswa difasilitasi dengan perlengkapan beneran, yang dipakai langsung buat praktek. Di laboratorium sistem kendali dan sistem tenaga, Anda bisa langsung merancang, menganalisis, sampai bikin simulasi dari nol. Ini tuh ibarat panggung gladi resik yang aman, tapi sangat akurat, sebelum nanti Anda terjun langsung ke industri yang sebenarnya. Dan hubungannya gini, kebiasaan memutar tombol, menyetel panel, dan merangkai kabel di dalam lab kampus, itu secara nggak langsung ngelatih insting motorik dan teknis Anda. Ini benar-benar menjembatani Anda buat nanti tampil percaya diri saat harus nanganin gardu induk tegangan tinggi yang ukurannya raksasa di lapangan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yuk kita keluar kampus sebentar buat ngeliat gimana pengalaman nyatanya di industri. Kalau bicara koneksi industri, nggak ada yang lebih ngebuktiin itu selain terjun langsung ke lapangan. Bayangin, mahasiswa diajak langsung mengunjungi PLTS Terapung Cirata yang kapasitasnya masih banget, 192 megawatt peak. Ini bukan sekedar jalan-jalan santai loh, ini bukti kalau kampus komitmen banget buat naruh mahasiswanya di garis depan revolusi energi terbarukan. Lewat program magangnya, Anda benar-benar bisa ngebangun rekam jejak yang solid. Dapat pengalaman manufaktur langsung di perusahaan BUMN prestisius kayak PT Inka misalnya, itu adalah pengalaman otentik yang bakal jadi nilai jual atau daya tawar tertinggi Anda pas masuk ke bursa kerja nanti. Serunya lagi, semua pengalaman magang dan kunjungan lapangan tadi tuh muter kembali buat memperkaya riset akademis Anda di kampus. Lewat perencanaan digital yang kolaboratif, Anda bisa ngubah ide proyek yang awalnya cuma teori di atas kertas, jadi sebuah inovasi praktis yang udah teruji kelayakannya. Keren banget kan? Akhirnya, kita sampai di bagian kelima destinasi akhir dari perjalanan ini, masa depan dan karir. Jujur aja, pilihan jalur karir yang nunggu Anda di depan tuh luas banget. Mau kerja di raksasa energi kayak PLN atau Cirebon Power, bisa.
Tertarik buat berinovasi di sektor telekomunikasi, IT atau manufaktur dan otomatisasi? Sangat bisa. Bahkan kalau Anda pengen jadi konsultan kelistrikan, wirausahawan teknologi mandiri atau lanjut kuliah S2 buat jadi peneliti, program ini udah nyusun pijakan yang kokoh banget biar Anda bisa sukses di jalur manapun yang Anda pilih. Buat Anda yang udah ngerasa terinspirasi dan siap ngambil langkah nyata, detail kontak buat langsung ngobrol sama Fakultas Teknik UGJ gampang banget diakses. Mereka ada di Gedung Fakultas Teknik Lantai 1 di Jalan Pemuda Raya nomor 32 Cirebon. Anda juga bisa langsung ngepoin dan DM Instagram mereka di elektro.ugj atau kirim email ke prodielektro.ugj@gmail.com buat nanya-nanya seputar pendaftaran. Pada akhirnya, dengan fasilitas lab praktek yang komprehensif, koneksi industri kelas berat yang udah nungguin Anda, plus kurikulum OB yang siap mematangkan skill Anda, pertanyaannya tinggal satu nih. Teknologi inovatif apa yang bakal Anda bangun pertama kali? Semoga bedah materi kita hari ini ngasih Anda pandangan yang jelas dan inspiratif ya. Terima kasih udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.